Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dulur di pagi hari menjelang siang ya. Tidak terasa waktu ya. Dan tentunya sejuk-sejuk Mano karena Palembang diguyur hujan ya pada pagi hari ini. Dan tapi tetap cerah ceria ya. Seperti narasumber kita yang hadir pada hari ini ya, untuk Galuh. Kita kedatangan 3 cewek-cewek cantik ya, dengan energik semangat anak-anak muda ini luar biasa sekali ya. Di kesempatan pagi hari ini kita ngobrol tentang dunia pendidikan yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan relawan pendidikan di pinggir Kota Palembang ada Nadia Atira Bermana. Ini dari relawan Sekolah Pinggiran Sriwijaya. Mana orangnya? Halo, yang. Oke, kita sapa lagi ya. Mana orangnya? Halo, Pak. Nah, baru keluar suaranya ya. Agak deg-deg, Pak. Ngapo? Gemeteran, Cak. Baru bertamu, Cak, ini radio ya. Oke. Selanjutnya ada Amela Anggun Maulida dari sekolah Rumah Ceria. Rumah Belajar Ceria. Oh, Rumah Belajar Ceria ya. Dan satu lagi ada Siti Sri Rahayu MPD, ini selaku mentor dari relawan penggerak pendidikan satu Amal Indonesia. Ya, yang menaungi 2 sekolah tadi ya. Ya. Benar, Pak. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu, tapi sebelum dengan mentornya kita ke teman-teman yang punya pemikiran untuk memajukan pendidikan ini. Ini masih kuliah atau lah selesai? Ya, saat ini masih kuliah, Pak. Oh, masih kuliah sekarang ya? Di mana? Di Universitas Sriwijaya semester 3. Jurusan apa ya? Akuntansi. Akuntansi ya. Oke, untuk yang satu lagi? Kalau aku dari Universitas Sriwijaya semester 7, Pak. Jurusannya? Jurusan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wah, pendidikan ya. Tadi akuntansi, sikotnya pendidikan PKN ya. Ini PKN, ini PKN. Enggak pendidikan ini, Wak. Tapi tetap intens ke pendidikan. Oke, iya. Itulah yang membedakan, Wak. Iya, satu lagi kalau si Siti Sri Rahayu nih jurusannya? Nah, kalau saya emang beneran jurusan pendidikan Islam anak usia dini, Wak. Oh, gitu. itu, emang ya. Pendidikan. Oke deh kalau itu. Nah, kenapa pemilihannya untuk sekolah pinggiran Sriwijaya atau mungkin rumah belajar ceria? Boleh dijelaskan satu-satu? Boleh mungkin Nadia dulu, Pak. Jadi emang awalnya itu tertarik dengan program pendidikan, tertarik dengan cara ngajar dan lain-lain. Jadi saat terjun di Satu Amal Indonesia langsung fokus milih prioritas ke sekolah pinggiran Sriwijaya. Ya, mungkin mic-nya si Rahayu kasihkan dulu sebentar. Nah dia. Oke. Ya, oke. Diulang lagi, Bang. Memang jadi awalnya itu tertarik ke program pendidikan. Jadi pas join ke Satu Amal Indonesia langsung milih prioritasnya di sekolah pinggiran Sriwijaya. Oke, ada berapa orang di sana? Banyak. Banyak. Dari Sabah 5, 6, dan 7 sekarang. 7 untuk penggeraknya atau pendidikannya yang ngajar? Atau 7 sekolahan, 7 siswa? Benar? Bukan, dari Sabah angkatan 5, 6, 7 semuanya. Oh, ada angkatan-angkatan. Iya, betul. Di Satu Amal Indonesia ada angkatan. Iya. Kalau si diri angkatan berapa? Kalau Nadia sendiri angkatan 6. Angkatan ke-6. Jadi luar biasa banyak angkatan. Jadi setiap tahun satu angkatan? Iya. Oh, jadi 6 tahun ya. Angkatan 4, Wak. Angkatan 4 ya. Oke. Nah, tuh si Amela sendiri Kalau aku angkatan ke-6 juga, Pak. di Rumah Belajar Ceria? Iya. Ya. Dan Rumah Belajar Ceria. Ini apa pembedanya untuk sekolah pinggiran Sriwijaya dengan Rumah Belajar Ceria? Untuk sekolah
Pinggiran Sriwijaya dan Rumah Belajar Ceria itu sama-sama program pendidikan dari Satu Amal Indonesia, tapi mungkin itu hanya yang menjadi pembedanya itu hanya lokasinya itu, Wak. Lokasinya di mana? Iya, kalau untuk Sekolah Pinggiran Sriwijaya itu ada di TPA 2 Karyajaya, dan untuk Rumah Belajar Ceria itu ada di Sungai Pedado. Tepatnya ini unik nih, 2 tempat ya. Satunya di tempat pemungutan sampah atau pembuangan sampah ya. Yang satu lagi di pinggiran sungai. Iya, Sungai Pedado. Dari tempat TPA tadi itu memang ada bentuk sekolah atau sekolahnya di luar? Saat ini kita sudah ada gedung, Wak. Jadi alhamdulillah sudah ada tempat yang tempatnya nih kayak gedung itu. Jadi itu jadi tempat KBM-nya siswa-siswa. Kalau sebelum itu kita outdoor. Itu sekolahnya setiap hari? Itu setiap atau Rabu sama Sabtu, 2 kali seminggu. Kayak ekstrakurikuler gitu ya? Lebih ke sekolah non formal sih, Wak. Iya, betul. Tetap pembelajaran seperti sekolah-sekolah yang di gedung-gedung gitu ya? Beda, Wak, beda. Nah, jadi ya boleh dijelaskan? Ya, jadi kalau dulu kami kan belajarnya tuh di outdoor, Wak, di lapangan. Jadi emang benar-benar yang kalau sekilas tuh kayak sekolah alam lah. Bentang karpet di alam bebas dan belajar. Kalau sekarang alhamdulillah itu kami minjem, Wak, minjem gedung, punya TPA, punya tempat pembuangan sampah. Itu ada gedung yang mungkin tidak difungsikan secara maksimal, jadi kami lobby untuk kami pinjam. Nah, fungsinya itu kalau hujan, anak-anak bisa belajarnya di dalam ruangan itu, Wak. Jadi kalau zaman dulu hujan, Wak, kami numpang berteduh di musola gitu, lari-lari berteduh di musola sepanjang beberapa tahun itu seperti itu. Nah, alhamdulillah di tahun ini kami pakai gedung itu. Jadi tapi kalau belajar tetap belajar di outdoor. Jadi yang membedakan sekolah pinggiran sama sekolah pada umumnya itu terletak dari pengajar juga, Wak. Nah, jadi kalau sekolah umum pengajarnya itu kan emang yang benar-benar fokus ke pendidikan. Dia sarjana pendidikan. Nah, kalau di relawan itu pengajar berbagai jurusan, Wak. Jadi bisa dibilang yang anak pelajari ini bukan cuma tentang pembelajaran kayak di sekolahan. Jadi dia juga belajar tentang ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Kayak misal anak teknik, ngajar apa yang dia bisa kasih kan ke sekolah pinggiran. Berarti misal eksperimen sederhana bagaimana tentang tata bangunan. Nah, itu sebenarnya pengetahuan yang mungkin anak itu nggak bisa dapat di luar, Wak. Di sekolah dia nggak dapat pelajaran itu. Jadi di sekolah pinggiran dia dapat itu. Makanya mengedepankan soft skill. Jadi menari ya, Nadia. Jadi kayak ada apa? Di project lagi kan di ini? Project seni? Ya, Sekolah Pinggiran Sriwijaya juga bikin proker khusus untuk pensi. Jadi itu khususnya untuk anak-anak itu lebih mengedepankan bakat-bakatnya kayak menari dan lain-lain yang bisa dikembangkan dan tidak bisa mereka dapatkan di sekolah, Wak. Oke. Pendengar, kita bakal mengundang pendengar yang ingin bergabung, silakan nantinya di 0711351656. Tapi kami akan ada perbaikan dikit untuk audio, jadi kita masih tetap di obrolan budaya. Dan satu lagu kita akan putarkan untuk di kesempatan pagi hari di obrolan komunitas. Sunting Aisan, gadis Palembang, hai Pagustian, rambut disungi begelung malam, berambut panjang
tanda tuanya baju ko bertuduh indah. Kalau berjalan tanda gadisnya memakai suban ai belenggang ya. Tanda tuanya baju ko bertuduh seindah. Melati karangan sunting aisan gadis Palembang. Oi Palembang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan di obrolan komunitas pada pagi menjelang siang, kita lanjut kembali bersama teman-teman dari Relawan Pendidikan Pinggiran Kota Palembang sesuai dengan temanya. Dan ada dua komunitas pendidikan yang dalam satu, bisa dikatakan satu manajemen ya. Boleh dijelaskan nih? Ini yang 6 angkatan ya, 6 sekarang atau 7? Yang sekarang? Saat ini sudah 7 angkatan. 7 angkatan ya, pakai mic ya. Ya. Berapa angkatan? Sekarang satu bahu angkatan 7 Wak. Udah. Oke. Nah, udah 7. Satu angkatan kan dengarnya tadi ada ratusan yang ikut ya. Kalau tahun ini itu hampir 200. Alhamdulillah setiap angkatan itu selalu meningkat. Jadi angkatan ya. Dalam satu angkatan itu ada 200-an. Nah, angkatan-angkatan sebelumnya masih aktif? Nah, aktifnya itu berbeda, Wak. Jadi kalau untuk di lapangan sekarang itu yang aktif angkatan 7, 6, 5, 4, Wak. Kalau angkatan sebelum-sebelumnya itu sudah aktif di menjadi pencari donatur, Wak. Jadi kan yang menjadi perantara antara perusahaan tempat dia bekerja untuk donatur ke tempat kami gitu, menjalankan. Jadi kalau dibilang aktif atau tidak ya semuanya masih aktif tapi berperan di tempat yang berbeda-beda gitu. Dengan tempatnya masing-masing ya. Iya. Oke. Sekolah Pinggiran Sriwijaya tadi sudah tahu kegiatannya. Nah, sekarang untuk sekolah rumah belajar ceria yang Pedado di Sungai Bedado ya? Iya, Kecamatan Kertapati. Itu juga menggunakan ruangan atau di luar? Untuk pembelajaran rumah belajar ceria itu, Wak, di situ ada PAUD KB Ceria dari Satu Amal Indonesia, di bawah naungan Satu Amal Indonesia juga. Nah, di situ kalau lagi program rumah belajar ceria itu dipakai untuk kelas PAUD. Dan di samping itu juga ada beberapa tempat seperti gazebo, rumah kreatif, seperti itu. Oke. Sudah berapa tahun kalau sendiri rumah Pedado? Kayaknya baru ya nih rumah nih, rumah belajar ceria. Rumah belajar ceria itu sudah ada sejak tahun 2014, Mbak Ayu. Oh, duluan rumah belajar ceria dari pinggiran ya. Sekolah Pinggiran Sriwijaya. Bisa jelaskan? Iya benar, Pak. Namun di 2014 itu dibangun oleh namanya Kak Evan. Nah, Kak Evan buat rumah belajar ceria bersama teman-temannya, dan di sekitar 2 tahun yang lalu lah itu diserahkan ke Satu Amal Indonesia untuk dilanjutkan, Wah. Jadi kemarin itu sempat mati suri gitu rumah belajar ceria dan PAUD cerianya. Gitu. Untuk kegiatannya ada agenda-agenda khusus atau ada kayak kurikulum atau apa gitu?
pembelajarannya boleh dijelaskan apa saja dilakukan dari Rumah Belajar Ceria Bedado dan juga Sekolah Pinggiran Sriwijaya. Untuk pembelajaran sekolah non formal Rumah Belajar Ceria, baik itu program pendidikan yang lainnya juga, itu materinya mengikuti kurikulum yang ada, Wak, seperti itu. Apa saja itu? Mengikuti kurikulum yang sedang berlangsung seperti itu. Oh, di sekolahan. Iya, sesuai dengan kurikulum sekolah seperti itu. Dan juga ditambahkan beberapa materi lain seperti kelas kreativitas, pembuat kerajinan, kelas seni seperti menari, bercerita seperti itu, Pak. Iya. Tapi kebanyakan skill ya itu diajari ya. Benar. Di Sekolah Pinggiran Sriwijaya sama. Sama juga, kami nambahin materi-materi yang di luar sekolah juga, seperti eksperimen, kelas seni tadi. Iya. Ada tambahan lagi mungkin dari? Ya, jadi gini Wak, untuk pembelajaran di sekolah bisa dibilang relawan itu sebagai pendamping Wak. Jadi kalau di pinggiran itu kan gini Wak, nggak semua anak-anak tuh bisa baca. Ada kami temukan case di lapangan itu usia kelas 4, kelas 5 dia belum bisa baca Wak. Nah jadi tugas relawan itu sebagai pendampingan si anak ini untuk segera bisa baca nih. Jadi dia tidak tertinggal dengan teman-teman di kelas di sekolahnya gitu, di sekolah formalnya yang seharusnya dia di usia begitu dia harus sudah bisa baca. Terkait dengan bisa baca dan juga bisa hitung Wak. Jadi kalau kata wong Palembang itu biar dia tidak dibudike, jadi kan. Nah jadi kalau dia bisa ngitung di kehidupan nyata dia tidak bisa dibohongi oleh orang karena bisa gitu. Nah selain pendampingan itu dia juga dikhususkan untuk soft skill karena kalau anak yang orang kaya, anak yang keluarganya berkecukupan, mungkin soft skill itu bisa didapat dari les, Wak. Jadi ada les musik, ya kan, les nari. Kalau anak di pinggiran dia sekolah B itu ya sudah, kalau anaknya sekolah galak. Tapi ya, ida. Sekolah pinggiran ini memang anak-anaknya memang tidak sekolah, mana? Nah, jadi ada beberapa anak yang tidak sekolah juga, Wak. Ada juga yang putus sekolah. Jadi di zaman aku waktu itu di 2021 ya, itu ada beberapa anak yang putus sekolah karena COVID juga. Nah, jadi karena ini ya, Wak, kalau di pinggiran itu kan yang jadi poin utama adalah uang gitu kan, rezeki. Jadi ikut cari uang lah anak-anaknya. Jadi kalau dibilang didukung atau tidak, kalau anaknya berkemauan keras untuk sekolah, ya sudah lajulah sekolah, Cina. Kalau anaknya tidak nak sekolah juga, ya tidak pula didukung nian harus sekolah kayak itu, nah kan. Jadi wajar kalau banyak yang putus sekolah gitu, Pak. Iya. Kalau di pinggiran Sriwijaya ada TPA. Apakah TPA-nya mensupport itu darinya kegiatan ini? Tempat TPA? Atau mungkin ada izinnya langsung gitu? Nah, jadi kalau sebelumnya dari 2001 mungkin belum ada, tapi kalau sekarang ya tadi Wak, gedung. Sudah ada izin ya? Iya, gedung tadi. Jadi kami sudah melobi dan juga sudah meminta izin untuk pemakaian gedung. Siswanya itu. Berapa orang? Saat sekarang? Ini konsisten di angka 30 sampai 40, Wak. 40. Nah, ini 30 40 ini kan jenjangnya kan dari kelas 1 seperti biasa kan, 1 sampai kelas 6 ya. Dan SD PAUD kan juga, Wak. Oh, PAUD juga. Itu kan mendapatkan sertifikat juga nanti diusahakan atau gimana? Sekolah kalau misalnya nggak ada yang punya ijazah gitu, apa diikutkan sekolah ke sekolah terdekat ujiannya? Nah iya Wak, jadi untuk yang putus-putus sekolah kami usahakan kayak untuk gitu. Mengajar paket Wak. Jadi walaupun dia tidak sekolah, kami usahakan untuk dapat ijazah yang sama biar dia bisa mampu bersaing juga gitu. Kalau yang sekolah ya tadi kami memberikan pendampingan dan pembelajaran soft skill lagi. Iya, gitu. Tapi ini jenjangnya cuma anak-anak SD ya, belum sampai ke SMP gitu. Iya, saat ini masih sampai kelas 6 SD. Iya, jadi kan banyak anak-anak yang mungkin dari SD mungkin ya sudah tahu duit tadi kan, sudah tamat, ya mereka melok mulung atau ngambek barang-barang di TPA itu juga kan ngambek ikut orang tua kan. Nah, itu mengantisipasinya gimana itu? Kalau mereka ini berapa jam belajarnya? 150 menit. 150 menit berapa? Hampir 2 jam. Setengah ya. Iya. Itu dengan pemateri atau pengajar yang 100 tadi dibagi mana modelnya? Iya. Ada pembagiannya?
Betul, jadi dari banyaknya relawan Satu Amal Indonesia terpecah juga di beberapa program. Jadi ada beberapa memang relawan yang mengkhususkan dirinya ke sekolah pinggiran Sriwijaya. Rabu sama Sabtu. Bukan tambah minggu liburan ya, wisata gitu. Tapi di luar itu juga kami ada program intensif, Wak. Apa tuh? Nah, intensif itu jadi untuk anak-anak yang misal dia kelas 5 SD belum bisa baca, itu kami tambah jamnya. Jadi kalau yang seminggu tadi 2 kali, yang pada umumnya itu jadi seminggu 4 kali. Emang intensif untuk bisa baca. Ibaratnya untuk anak-anak yang ketertinggalan nian. Nggak bisa baca, nggak bisa ngitung. Kayak private aja ya? Apa? Private ya? Kayak private jadi jadi itu emang program khusus intensif calistung nama Jawa. Iya. Baca, tulis, hitung. Kalau di Pedado sendiri banyak kan anak-anak PAUD yang belum bisa baca ya, karena memang bermain mereka ya. Itu jadi diberikan apa ya ilmunya itu? Kalau untuk di rumah belajar Cia memang kalau anak PAUD itu banyak, Wak, seperti itu. Ya, berapa orang kalau di sana? Kalau PAUD bisa sekitar 20 sampai 25 orang yang aktif datang. 20 sampai 25 orang. Iya, yang PAUD. Jadi antar ke orang tuanya ya itu? Iya. Oh, iya. Nah, Setiap kegiatan program rumah belajar ceria itu orang tuanya nganter. Jadi antusias orang tuanya untuk yang kegiatan ini? Benar. Itulah, Wak, bedanya di Sungai Pedado sama di TPA Karyajaya, Wak. Kalau di Sungai Pedado ini emang akses pendidikannya yang jauh, Wak. Jadi kalau kan ada 2 di Sungai Pedado ini. PAUD Ceria itu ialah pendidikan yang di bawah Dinas Pendidikan. Sama Rumah Belajar Ceria, Wak. Itu non formal. Tapi kedua-duanya ini relawan yang mengajar. Jadi ibaratnya kalau PAUD sekolah, itu emang khusus PAUD. Kalau Rumah Belajar Ceria tadi dari usia PAUD sampai dia usia SMP, Wak. Itu sampai SMP? Nah, ini harinya sama seperti apa beda? Beda. Kalau PAUD Ceria itu hari Senin sampai Jumat ya. Ada kepala sekolahnya. Kalau Rumah Belajar Ceria itu hari Kamis sama Minggu, Pak. Kamis sama Minggu. Usianya juga beragam. Nah, kesana kan aksesnya pakai sungai ya? Atau ada daratnya? Bisa Wak, lewat darat depan seberang Citra. Iya, ini di wilayah darat ya. Iya, teman-teman ini bermasalah enggak dengan kendala atau mungkin di akses ke sana? Kalau dari Satu Amal Indonesia itu menyiapkan satu kendaraan, mobil Wuling namanya. Nah, itu dipakai untuk kegiatan program yang dari Satu Amal Indonesia, khususnya program pendidikan. Jadi dari penjemputan gitu ya, maksudnya guru-gurunya? Iya, nanti ada yang bawa mobil, terus dipakai ke sana. Iya. Aku tahu tempatnya di Sungai Pedado itu di wilayah dekat dengan TPA juga masih di Keramasan ya. Benar. Iya, tapi memang kita masuk lorong-lorong gitu, misalnya sawah-sawah kalau dulu. Yang jelek nih itu, Wak. Iya. Kalau hujan motor becek ya. Iya, becek nen. Tapi masih banyak sawah deh. Banyak ya, Wak. Itulah dulu tuh sebelum ada PAUD Ceria sama RBC, anak-anak kalau nak sekolah TK tuh nyebrang, Wak. Nyebrang sungai, naik ketek. Nah, itulah bedanya kalau di Sungai Pedado, yolah hadirnya Rumah Belajar Ceria, hadirnya PAUD Ceria itu sangat antusias masyarakatnya. Jumlahnya 30 ya? 30. Kalau itu yang PAUD ya. Tapi ada anak SD SMP juga ikut? Ada. Kalau misalnya itu aktifnya itu sekitar bisa 60 orang. Terus kalau misalnya ada event itu biasanya 100 orang lebih, Wak. Tapi kalau jengok di kegiatan di media sosialnya Rumah Belajar ini hanya fokus ke tari-tarian, ya. Tapi kalau kerajinan atau seni rupa atau seni peran, ada nyanyi-nyanyi juga. Apa musik lah ya. Kalau yang kemarin itu terakhir ada pentas seni, Wak, pada hari Minggu 17 Juli. Tapi banyak tarian ya. Lalu itu memang program khusus kegiatan kreativitas seperti itu. Tapi tetap namanya apapun seninya memang mengajarkan anak untuk kreatif ya. Iya, seni sebenarnya seni untuk monolog juga dipelajari, Wak. Cuma itu kan kayak dongeng-dongeng gitu ya. Iya. Dongeng atau tergantung dari relawan ya, Wak. Kalau ada relawan yang mampu mengajarkannya ya laju kayak itu kan. Iya. Oke. Kita akan balik lagi dan kami mengundang dulur yang pengen bergabung silakan di 0711135656 ya, kembali ya di obrolan komunitas. Jadi obrolan komunitas kan di tahun depan juga akan tiap jam 9 sampai jam 10 akan ada obrolan komunitas, dan komunitas pada siang hari ini ya bisa dikatakan sudah masuk siang. Ada 3 orang dari pertama dari relawan Sekolah Pinggiran Sriwijaya, yaitu Nadia Tira Bermana.
Dan satu lagi ada relawan Rumah Belajar Ceria Sungai Pedado Palembang, ada Amela Anggun Maulida, dan didampingi oleh satu mentor relawan penggerak pendidikan Indonesia, ada Siti Sri Rahayu MPD. Dan kita akan lanjut kembali di obrolan budaya di sesi yang berikutnya. Batanglah hari sungai di Jambi.
datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi? Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis. Apa itu, Guru? Aktif mengikuti kegiatan sosial. Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Dan menunjukkan prestasi di sekolah. Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru? Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini. Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini. Rasakan jurusku ini. Ampun, Guru. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, dulur, kita masih di program obrolan komunitas ya, bersama ada dua komunitas. Yang pertama Sekolah Pinggiran Sriwijaya ya, dan ada juga Rumah Belajar Ceria yang ada di Sungai Bedado. Dan kita lanjut kembali di kesempatan siang hari ini ngobrol-ngobrol tentang pendidikan yang ada di Palembang. Kalau menurut kamu, menurut kalian ya, menurut kalian nih ya, di awal dari Amel ya, untuk pendidikan di Palembang sendiri apa nih? Apakah sudah mulai maju atau masih tetap dengan pendidikan lama atau ya berlahan-lahan berkembang? Apalagi kegiatan yang seperti kalian ini lakukan. Menurut aku sendiri pribadi itu ya pribadi, untuk pendidikan yang ada di Palembang itu sudah cukup maju. Seperti yang kita tahu juga bahwa sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka yang lebih banyak praktik daripada materi seperti itu. Mungkin untuk tingkat pemerataannya mungkin ada yang belum rata seperti itu semua. Dari semua daerah-daerah, iya belum terlalu rata semua. Ada yang masih di mungkin daerah yang jauh ya, dari pusat kota. Ini ada yang tidak punya sekolahan yang lengkap ya, seperti mungkin cukuplah kalau ada SD SMP. Kalau mungkin SMA bisa merantau mereka. Tapi kadang di beberapa daerah mungkin ada yang tidak ada SMP-nya, seperti di perairan ya, di berbatasan dengan sungai dan laut ya. Kalau kemarin teman juga ada yang menemukan ternyata mereka ya karena pertama mereka sudah mengetahui lemaknya di duit ya, ikut orang tua, akhirnya sekolahnya dinomorkan berapa gitu, pendidikan nomor berapa. Nah, tambah sendiri dari Nadia. Setuju sih dengan Kak Mela. Sebelum dan sesudah masuk Satu Amal Indonesia tuh ngelihat kualitas pendidikan tuh beda. Kalau sebelum kan belum ngelihat ke daerah-daerah pinggiran dan ngerasa cukup bagus pendidikannya. Tapi setelah ngelihat di daerah yang pinggiran kota baru kita ngelihat kalau kualitasnya tuh beda. Benar. Banyak anak-anak tidak sesuai kemampuannya dengan kelasnya. Oke, ya tambahan mungkin dari Rahayu ya, ini kan mereka ini kan dibina ya sebelum terjun ke masyarakat, tidak langsung mengajar, tapi ada filosofi pendidikan atau mungkin ilmu-ilmu yang diberikan oleh mentor. Apa yang dilakukan? Benar Pak, wah itu mereka ini melalui fase dua, fase volunteer insight, pembekalan. Apa tuh volunteer insight? Suka gitu. Jadi istilahnya tuh BIMTEK, Wak. Istilahnya tuh kan mereka di briefing. Kalau ngajar tuh kayak ini, menghadapi masyarakat seperti ini, dijelaskan juga karakteristik anak-anak di sana seperti ini, dan arah mengajarnya itu seperti ini. Termasuk psikologi apa ngajar? Benar sekali, Wak. Benar. Terkhusus kalau Rahayu sendiri itu kan dari pendidikan, Wak. Ya. Jadi seluruh relawan ini mungkin sebagian kecil, Wak, cuma 20% kali ya yang pendidikan. Ya, kebanyakan mereka kebanyakan dari umum. Jadi bagaimana pengetahuan yang mereka miliki itu bisa di-share ke anak-anak. Jadi kalau
istilahnya tuh saya sering bilang ke relawan itu, ilmu yang kamu miliki itu apa? Nah itu yang mesti di-share. Jadi tidak harus kaku kayak pembelajaran di sekolah. Jadi kalau dia jurusan teknik, dia pintar tentang bagaimana membangun gedung dan lain-lain, ajarkan itu ke anak-anak. Dan juga pengenalan profesi-profesi yang umum gitu kan, yang di luar. Biasanya itu kan kalau anak-anak cita-cita jadi apa? Jadi polisi, jadi guru, cuma itu baik kan? Iya, kalau kan dia belum mengetahui kalau profesi itu banyak. Jadi itulah relawan-relawan ini kan banyak di urusannya, dan itu dikenalkan ke anak-anak gitu. Oke. Tambahan lagi mungkin pertanyaan, kalau yang menjadi utama dalam pendidikan yang disampaikan untuk anak-anak ini dari kedua komunitas ini, apa yang menjadi target ke depan nanti, atau bentuknya apa sih yang pendidikan yang diberikan berbeda dengan sekolah? Mungkin ada formulanya khusus, ada nggak kira? Iya Wak, jadi kalau sekolah pada umumnya, karena saya juga di pendidikan, itu kan mengharuskan anak harus secara akademis gitu kan, akademis saja. Nah itulah di pinggiran itu kita juga harus melek bahwa anak di pinggiran itu tertinggal secara akademis. Tidak harus IQ yang jadi SQ dan lain semuanya. Jadi dia tertinggal secara akademis, tapi relawan bertugas sebagai pendampingan biar dia tidak tertinggal secara akademis, dan juga secara spiritual atau emosional juga mendampingi gitu Wak, dan juga secara soft skill. Makanya di Sungai Pedado Satu Amal juga ada program baru Wak. Apa tuh? Rumah tahfiz untuk anak-anak di Sungai Pedado. Oh, itu sudah mulai dari kapan? Baru di bulan ini Wak. Oh, baru bulan ini. Jadi baru di bulan ini, alhamdulillah di tahun ini kami tuh dapat berkah banget Wak. Apa tuh berkahnya? Mungkin kurang lebih 30 relawan yang hafiz Quran Wak. Jadi Masya Allah di tahun ini tuh ada yang 30 juz yang daftar jadi relawan, ada yang 15 juz. Nah dari situ kami mikir apa yang mesti dilakukan, karena memiliki power yang luar biasa ini kan. Akhirnya 30 orang itu dari satu angkatan atau beda angkatan? Di tahun ini Wak, alhamdulillah. Jadi dari yang 100 sekian hampir 200 tadi, itu 30 orang yang. Itu beda-beda kampus ya? Beda kampus dan beda jurusan. Rumah tahfiz beda, pesantren beda. Jadi emang. Ada yang dari pesantren ikut juga? Jadi itulah Wak, luar biasa di tahun ini. Makanya launching itu rumah tahfiz yang di Rumah Pedado. Di Sungai Pedado. Ada jadi, tempatnya? Yalah, make itulah rumah belajar ceria itulah. Jadi kalau Paca itu tuh pagi sore siang malam dimanfaatkan Wak. Jadi pagi PAUD ceria saya itu kan. Kalau sore malam ya. Iya, rumah tahfiz saya itu Wak. Jadi biar bermanfaat lah itu. Jadi uang yang bantu juga kan mengalir terus Pak. Ya benar nih. Ini Amel sama Nadia udah berapa bulan ikut gabung? Kurang lebih 1 tahun Wak. 1 tahun. Iya. Ada rasa jenuh? Saat ini belum, masih excited dan sangat bahagia. Karena masih bisa membagi waktu antar kuliah sama ini ya. Ya, alhamdulillah masih bisa dibagi. Iya, kuliah kan jauh di Layo ya. Nah, itu mana tuh? Sebenarnya kalau kegiatannya siang atau pagi? Siang, Pak. Jam 1. Jam 1 sampai jam 4 ya. Terus kuliah pagi. Terkacar-kacar maksudnya emangnya. Kalau Nadia pribadi kuliahnya masih sejauh ini masih banyak yang online Pak. Iya. Jadi memanage-nya masih mudah. Oh, masih online? Kami. Kalau si Amel? Kalau Amel di Satu Amal Indonesia itu dari tahun 2022. Nah waktu itu Satu Amal membuka relawan penggerak pendidikan, dan pada saat itu Amel daftar seperti itu dan akhirnya melanjutkan ke Satu Bahu angkatan ke-6. Namanya Satu Bahu. Jadi relawan ini kami buat namanya jadi relawan Satu Bahu. Apa singkatan deh? Satu Bahu Wak. Jadi sama-sama sebutan aja ya. Jadi sama ibaratnya itu sama-sama. Raso. Iya, sama raso, sama seperjuangan kayak itu kan. Memiliki visi yang sama, misi yang sama gitu. Ya. Kalau tadi Nadia ngomong-ngomong tidak belum merasa jenuh, kalau si Amel sendiri gimana?
Kalau untuk Amela juga berhubung latar belakang pendidikan ya. juga sebagai pembelajaran. Sebagai pendidik. Jadi belum merasa jenuh sejauh ini. Kita nih sebenarnya bukan mengajar ya, tapi kita belajar dari mereka. Iya. Nah, benar banget itu, Wak. Ya, banyak sekali pembelajaran yang didapat dari mereka. Apa baik ya? Jadi awalnya itu aku terjun di dunia pendidikan itu karena aku merasa mau menyebarkan ilmu gitu, Wak. Menyebarkan ilmu kan ke anak-anak ini di pinggiran. Ternyata hari demi hari menjalani sebagai seorang relawan itu dapat sekali banyak pelajaran. Pertama, ketulusan jadi anak-anak di sana, Wak. Jadi dia itu sangat ngefans sama kakak-kakak relawannya, padahal kakak relawannya ini kan tidak juga sesempurna yang adik-adik sana bayang ke, tapi mereka itu memang ditunggu-tunggu ya kalau dua komunitas. Nah iya, Wak. Jadi itulah yang kami kadang tahu dewek musim hujan, Wak. Zaman dulu tuh seringnya musim hujan kalau habis zuhur tuh hujan. Nah, aku itu kan waktu itu ngajar di sekolah pinggiran. Itu tuh bingsal, Wak. Ida nak pergi cepet tuh bingsal. Karena adik-adik itu habis zuhur dia tuh lah nunggu, Wak. Mau gola hujan, angin, badai dia tuh tetap. Ini jadi, Wak. Kami itu pernah datang ke sana tuh hampir jam 2:30, Wak. Dia tuh nunggu lah dari zuhur, Wak. Jadi dia ngomong dari katanya, jam 1 ya. Iya, Kakak ngapa terlambat hujanan, Kak ya. Jadi dari situ kayak semangatnya mereka. Itu yang di mana? Yang di Pedado atau yang di TPA? Sekolah pinggiran, yang di Pedado gitu. Iya. Jadi dua-duanya semangatnya ya. RBC juga semangat abis zuhur lah rame dari tunggu kakak-kakaknya di sana. Iya. Nah, itu dari sekian banyak anak 30-40 tadi dibagi berapa orang atau sesuai dengan umurnya? Saat ini masih dibagi per kelas sih, Wak. Kemampuannya. Iya, tidak digabung tidak ya? Tidak. Karena kan dikit kan jadi satu kelas 30 atau 20 orang tadi. Tidak, jadi dibagi per kelas biar bisa khusus materinya. Oke. Kendala apa yang selama yang dilaksanakan selain tadi lokasi ya? Lokasi, kendalanya mungkin waktu juga. Apalagi kalau yang dirasakan sekarang ini? Kalau untuk pendanaan, nah ini pendanaan dari mana nih? Awal CK sekarang sudah banyak yang donatur ya. Kalau dulu kami sering nian buat story, Wak. Jadi kayak dulu aku ngajar, ingat nian waktu itu anak-anak tuh pakai kantong asoy, Wak. Kantong kresek gitu kan. Untuk apa tuh bukunya? Untuk buku. Jadi kan ditanya, ngapa pakai kantong asoy? Katanya ada kate tas, Kak. Nah, dari situ kita buat story. Sekarang kan ada sosial media ya. Jadi buat story berantai lah sama relawan-relawan yang lain. Ayo kita buat story sama-sama pengadaan untuk tas gitu. Nah, kayak itu baik, Wak. Sumbangan ya. Ternyata di sosial media tuh sangat luar biasa ya. Tapi ada nggak usah sebutkan nama perusahaannya. Tapi ada perusahaan yang sudah support dari awal sampai sekarang? Enggak, maksudnya tuh kalau support dari awal enggak, Wak. Tapi ada beberapa perusahaan yang pernah support, gitu, Wak. Iya. Sudah ada ya? Ada yang pernah support. Bentuknya dana atau barang? Banyak barang, Wak, kalau perusahaan. Tapi kan jadi butuh apa? Misal butuh meja. Nah, kemarin ada yang sumbang meja di ini. Ada ya? RBC. Karena kami nggak punya meja, Wak, kemarin. Oke. Meja. Ya, ini di penghujung program ya. Harapan apa yang dari anak-anak relawan ini untuk kedua komunitas sekolah ini? Adakah harapan ke depannya? Silakan. Nadia atau Amel? Secara pribadi ya. Harapan saya untuk khususnya program pendidikan yang dari Satu Amal Indonesia dapat membuat anak-anak itu lebih luas pengetahuannya seperti itu, bahwa memang pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan ini. Seperti yang kita tahu, kalau pendidikan itu merupakan pondasi yang baik untuk masa depan yang lebih baik seperti itu. Ya. Kalau si Nadia? Selain juga untuk di akademik ya, Wak, harapannya di sekolah pinggiran Sriwijaya ini bisa jadi tempat yang bikin memori kebahagiaan untuk adik-adik. Jadi seminimalnya pada masa-masa dia belajar di masa kecilnya itu mereka punya memori yang indah di sekolah pinggiran Sriwijaya ini. Iya. Rahayu, tambahan? Kalau dari saya, Wak, harapannya untuk anak-anak muda khususnya di Kota Palembang, ya mari kita gerak sama-sama. Jadi walaupun kita beda komunitas, kita harus tetap visi yang sama, yaitu memajukan kualitas pendidikan khususnya di Palembang, di tempat kota kita tercinta. Oke.
Terima kasih untuk kalian bertiga, luar biasa sekali, dan ini akan menjadi semangat bagi generasi muda lainnya, dan kami akan undang lagi lain kesempatan ya. Mungkin salah satu dari komunitasnya benar, Wak. Atau nanti kita buat nanti liputannya di sana kan. Oh, setuju banget itu ya. Media sosial sambil ngajar gitu. Iya ya. Oke, makasih Nadia, Amel dan juga Rahayu untuk ilmu, wawasan dan juga ceritanya pada siang hari ini. Dan sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, dan galo-galo kita lanjut kembali dengan program acara selanjutnya. Nanti masih ada obrolan lagi, obrolan budaya dan membahas mengenai kesiapan dari panitia dari peringatan Perang 5 Hari 5 Malam. Dan nanti kita akan lanjutkan di Pro 4 RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dulur, di kesempatan pagi hari menjelang siang ya, tidak terasa waktu ya, dan tentunya sejuk-sejuk Mano karena Palembang diguyur hujan ya pada pagi hari ini. Dan tapi tetap cerah ceria ya, seperti narasumber kita yang hadir pada hari ini ya, untuk Galo-Galo. Kita kedatangan 3 cewek-cewek cantik ya, dengan energik, semangat anak-anak muda ini luar biasa sekali ya. Di kesempatan pagi hari ini kita ngobrol tentang dunia pendidikan yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan relawan pendidikan di pinggiran Kota Palembang. Ada Nadia Atira Bermana, ini dari relawan Sekolah Pinggiran Sriwijaya. Mana orangnya? Halo, yang. Oke, kita sapa lagi ya. Mana orangnya? Halo, Pak. Nah, baru keluar suaranya ya. Agak deg-deg, Pak. Ngapa? Gemeteran, Cak. Baru bertamu, Cak, ini radio ya. Oke. Selanjutnya ada Amela Anggun Maulida dari sekolah Rumah Ceria. Rumah Belajar Ceria. Oh, Rumah Belajar Ceria ya. Dan satu lagi ada Sri Rahayu MPD, ini selaku mentor dari relawan penggerak pendidikan satu Amal Indonesia, yang menaungi 2 sekolah tadi ya. Ya. Benar, Pak. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu, tapi sebelum dengan mentornya kita ke teman-teman yang punya pemikiran untuk memajukan pendidikan ini. Masih kuliah atau lah selesai? Ya, saat ini masih kuliah, Pak. Oh, masih kuliah sekarang ya? Di mana? Di Universitas Sriwijaya semester 3. Jurusan apa ya? Akuntansi ya. Oke. Untuk yang satu lagi? Kalau aku dari Universitas Sriwijaya semester 7, Pak. Jurusannya? Jurusan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wah, pendidikan ya. Tadi akuntansi, psikologi pendidikan PKN ya. Ini PKN, ini enggak pendidikan ini, Wak. Tapi tetap intens ke pendidikan. Oke, ya. Itulah yang membedakan, Wak. Iya, satu lagi kalau si Siti Sri Rahayu nih jurusannya? Nah, kalau saya emang beneran jurusan pendidikan Islam anak usia dini, Wak. Oh, gitu. Emang pendidikan. Oke deh kalau itu. Nah, kenapa pemilihannya untuk sekolah pinggiran Sriwijaya atau mungkin Rumah Belajar Ceria? Boleh dijelaskan satu-satu? Boleh, mungkin Nadia dulu, Pak.
Jadi emang awalnya itu tertarik dengan program pendidikan, tertarik dengan cara ngajar dan lain-lain. Jadi saat terjun di Satu Amal Indonesia langsung fokus milih prioritas ke sekolah pinggiran Sriwijaya. Ya, mungkin mic-nya si Rahayu kasihkan dulu sekarang. Nah dia. Oke. Ya, oke. Diulang lagi, Bang. Memang jadi awalnya itu tertarik ke program pendidikan. Jadi pas join ke Satu Amal Indonesia langsung milih prioritasnya di sekolah pinggiran Sriwijaya. Oke, ada berapa orang di sana? Banyak. Dari Sabah 5, 6, dan 7 sekarang. 7 untuk penggeraknya atau pendidikannya? Yang ngajar? Atau 7 sekolahan? 7 siswa? Benar? Bukan, dari Sabah angkatan 5, 6, 7 semuanya. Oh, ada angkatan-angkatan. Iya, betul. Di Satu Amal Indonesia ada angkatan. Iya. Kalau si Nadia sendiri angkatan berapa? Kalau Nadia sendiri angkatan 6. Angkatan ke-6. Jadi luar biasa banyak angkatan. Jadi setiap tahun satu angkatan? Iya. Oh, jadi 6 tahun ya. Angkatan 4, Pak. Angkatan 4 ya. Oke. Nah, tuh si Amela sendiri? Kalau aku angkatan ke-6 juga, Pak. Di Rumah Belajar Ceria? Iya. Ya. Di Rumah Belajar Ceria. Ini apa pembedanya untuk sekolah pinggiran Sriwijaya dengan Rumah Belajar Ceria? Untuk sekolah pinggiran Sriwijaya dan Rumah Belajar Ceria itu sama-sama program pendidikan dari Satu Amal Indonesia, tapi mungkin itu hanya yang menjadi pembedanya itu hanya lokasinya itu, Pak. Lokasinya di mana? Iya, kalau untuk sekolah pinggiran Sriwijaya itu ada di TPA 2 Karyajaya, dan untuk Rumah Belajar Ceria itu ada di Sungai Pedado. Tepatnya ini unik nih, 2 tempat ya. Satunya di tempat pemungutan sampah atau pembuangan sampah ya. Yang satu lagi di pinggiran sungai. Iya, Sungai Pedado. Dari tempat TPA tadi itu memang ada bentuk sekolah atau sekolahnya di luar? Saat ini kita sudah ada gedung, Wak. Jadi alhamdulillah sudah ada tempat yang tempatnya nih kayak gedung itu. Jadi itu jadi tempat KBM-nya siswa-siswa. Kalau sebelum itu kita outdoor. Itu sekolahnya setiap hari? Itu setiap atau Rabu sama Sabtu, 2 kali seminggu. Kayak ekstrakurikuler gitu ya? Lebih ke sekolah non formal sih, Wak. Iya, betul. Tetap pembelajaran seperti sekolah-sekolah yang di gedung-gedung gitu ya? Beda, Wak, beda. Jadi ya boleh dijelaskan? Ya, jadi kalau dulu kami kan belajarnya tuh di outdoor, Wak, di lapangan. Jadi emang benar-benar yang kalau sekilas tuh kayak sekolah alam lah. Bentang karpet di alam bebas dan belajar. Kalau sekarang alhamdulillah itu kami minjem gedung, punya TPA, punya tempat pembuangan sampah. Itu ada gedung yang mungkin tidak difungsikan secara maksimal, jadi kami lobby untuk kami pinjam. Nah, fungsinya itu kalau hujan, anak-anak bisa belajarnya di dalam ruangan itu, Wak. Jadi kalau zaman dulu hujan, Wak, kami numpang berteduh di musola gitu, lari-lari berteduh di musola sepanjang beberapa tahun itu seperti itu. Nah, alhamdulillah di tahun ini kami pakai gedung itu. Jadi tapi kalau belajar tetap belajar di outdoor. Jadi yang membedakan sekolah pinggiran sama sekolah pada umumnya itu terletak dari pengajar juga, Wak. Nah, jadi kalau sekolah umum pengajarnya itu kan emang yang benar-benar fokus ke pendidikan. Dia sarjana pendidikan. Nah, kalau di relawan kami itu pengajarnya itu dari berbagai jurusan, Wak. Jadi bisa dibilang yang anak pelajari ini bukan cuma tentang pembelajaran kayak di sekolahan. Jadi dia juga belajar tentang ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Kayak misal anak teknik, ngajar apa yang dia bisa kasih kan ke sekolah pinggiran. Berarti misal eksperimen sederhana bagaimana tentang tata bangunan. Nah, itu sebenarnya pengetahuan yang mungkin anak itu nggak bisa dapat di luar, Wak. Di sekolah dia nggak dapat pelajaran itu, di sekolah pinggiran dia dapat itu. Mengedepankan soft skill. Jadi menari ya, Nadia. Jadi kayak ada apa di project lagi kan di ini project seni. Ya, sekolah pinggiran Sriwijaya juga bikin proker khusus untuk pensi. Jadi itu khususnya untuk
anak-anak tuh lebih mengedepankan bakat-bakatnya kayak menari dan lain-lain yang bisa dikembangkan dan tidak bisa mereka dapatkan di sekolah, Wak. Oke. Pendengar, kita bakal mengundang pendengar yang ingin bergabung, silakan nantinya di 0711351656. Tapi kami akan untuk audio, jadi kita masih tetap di obrolan budaya. Dan satu lagu kita akan putarkan untuk di kesempatan pagi hari di obrolan. Kalau misalnya nggak ada yang tadi. Iya. Ada tambahan lagi mungkin dari? Ya, jadi gini Wak, untuk pembelajaran di sekolah bisa dibilang relawan itu sebagai pendamping Wak. Jadi kalau di pinggiran itu kan gini Wak, nggak semua anak-anak tuh bisa baca. Ada kami temukan case di lapangan itu usia kelas 4, kelas 5 dia belum bisa baca Wak. Nah jadi tugas relawan itu sebagai pendampingan si anak ini untuk segera bisa baca nih. Jadi dia tidak tertinggal dengan teman-teman di kelas di sekolahnya gitu, di sekolah formalnya yang seharusnya dia di usia begitu dia harus sudah bisa baca, terkait dengan bisa baca dan juga bisa hitung Wak. Jadi kalau kata wong Palembang itu biar dia tidak dibudike itu kan. Nah jadi kalau dia bisa ngitung di kehidupan nyata dia tidak bisa dibohongi oleh orang karena bisa gitu. Nah selain pendampingan itu dia juga dikhususkan untuk soft skill karena kalau anak yang orang kaya, anak yang keluarganya berkecukupan, mungkin soft skill itu bisa didapat dari les Wak. Jadi ada les musik, ya kan, les nari. Kalau anak di pinggiran dia sekolah B itu ya sudah, kalau anaknya sekolah galak. Tapi ya, ini sekolah pinggiran ini memang anak-anaknya memang tidak sekolah mana? Nah, jadi ada beberapa anak yang tidak sekolah juga, Wak. Ada juga yang putus sekolah. Jadi di aku waktu itu di 2021 ya, itu ada beberapa anak yang putus sekolah karena COVID juga. Nah, jadi karena ini ya, Wak, kalau di pinggiran itu kan yang jadi poin utama adalah uang gitu kan, rezeki. Jadi ikut cari uang lah anak-anaknya. Jadi kalau dibilang didukung atau tidak, kalau anaknya berkemauan keras untuk sekolah, ya sudah lajulah sekolah, Cina. Kalau anaknya tidak nak sekolah juga, ya tidak pula didukung nian harus sekolah kayak itu, nah kan. Jadi wajar kalau banyak yang putus sekolah gitu, Pak. Iya. Kalau di pinggiran Sriwijaya ada TPA. Apakah TPA-nya mensupport itu darinya kegiatan ini? Tempat TPA? Atau mungkin ada izinnya langsung gitu? Nah, jadi kalau sebelumnya dari 2001 mungkin belum ada, tapi kalau sekarang ya tadi Wak, gedung. Sudah ada izin ya? Iya, gedung tadi. Jadi kami sudah melobi dan juga sudah meminta izin untuk pemakaian gedung. Siswanya itu. Berapa orang? Saat sekarang? Ini konsisten di angka 30 sampai 40 Wak. 40. Nah ini 30-40 ini kan jenjangnya kan dari kelas 1 seperti biasa kan, 1 sampai kelas 6 ya. Dan SD PAUD kan? juga Wak. Oh PAUD juga. Itu kan mendapatkan sertifikat juga nanti diusahakan atau gimana? Sekolah kalau misalnya nggak ada yang punya ijazah gitu, apa diikutkan sekolah ke sekolah terdekat ujiannya? Nah iya Wak, jadi untuk yang putus-putus sekolah kami usahakan kayak untuk gitu. Mengajar paket Wak. Jadi walaupun dia tidak sekolah, kami usahakan untuk dapat ijazah yang sama biar dia bisa mampu bersaing juga gitu. Kalau yang sekolah ya tadi kami memberikan pendampingan dan pembelajaran soft skill lagi. Iya, gitu. Tapi ini jenjangnya cuma anak-anak SD ya, belum sampai ke SMP gitu. Iya, saat ini masih sampai kelas 6 SD. Iya, jadi kan banyak anak-anak yang mungkin dari SD mungkin ya sudah tahu duit tadi kan, sudah tamat, ya mereka melok mulung atau ngambek barang-barang di TPA itu juga kan ngambek ikut orang tua kan. Nah itu mengantisipasinya gimana itu kalau mereka ini berapa jam belajarnya? 150 menit. 150 menit berapa? Hampir 2 jam. Setengah ya. Iya. Itu dengan pemateri atau pengajar yang 100 tadi dibagi mana modelnya? Iya. Ada pembagiannya? Betul, jadi dari banyaknya relawan Satu Amal Indonesia terpecah juga di beberapa program. Jadi ada beberapa memang relawan yang mengkhususkan dirinya ke sekolah pinggiran Sriwijaya. Rabu sama? Sabtu.
Bukan tambah minggu liburan ya, wisata gitu. Tapi di luar itu juga kami ada program intensif, Wak. Apa tuh? Nah, intensif itu jadi untuk anak-anak yang misal dia kelas 5 SD belum bisa baca, itu kami tambah jamnya. Jadi kalau yang seminggu tadi 2 kali, yang pada umumnya itu jadi seminggu 4 kali. Emang intensif untuk bisa baca. Ibaratnya untuk anak-anak yang ketertinggalan nian. Nggak bisa baca, nggak bisa ngitung. Kayak private aja ya? Apa? Private ya? Kayak private jadi jadi itu emang program khusus intensif calistung nama Jawa. Iya. Baca, tulis, hitung. Kalau di Pedado sendiri banyak kan anak-anak PAUD yang belum bisa baca ya, karena memang bermain mereka ya. Itu yang diberikan apa ya ilmunya itu? Kalau untuk di rumah belajar Cia memang kalau anak PAUD itu banyak, Wak, seperti itu. Ya, berapa orang kalau di sana? Kalau PAUD bisa sekitar 20 sampai 25 orang yang aktif datang. 20 sampai 25 orang. Iya, yang PAUD. Jadi antar ke orang tuanya ya itu? Iya. Oh, iya. Nah, setiap kegiatan program rumah belajar ceria itu orang tuanya nganter. Jadi antusias orang tua yang kegiatan ini? Benar. Itulah, Wak, bedanya di Sungai Pedado sama di TPA Karyajaya, Wak. Kalau di Sungai Pedado ini emang akses pendidikannya yang jauh, Wak. Jadi kalau kan ada 2 di Sungai Pedado ini. PAUD Ceria itu ialah pendidikan yang di bawah Dinas Pendidikan. Sama rumah belajar ceria, Wak. Itu non formal. Tapi kedua-duanya ini relawan yang mengajar. Jadi ibaratnya kalau PAUD sekolah, itu emang khusus PAUD. Kalau rumah belajar ceria tadi dari usia PAUD sampai dia usia SMP, Wak. Itu sampai SMP? Nah, ini harinya sama seperti apa beda? Beda. Kalau PAUD ceria itu hari Senin sampai Jumat ya. Ada kepala sekolahnya. Kalau rumah belajar ceria itu hari Kamis sama Minggu, Pak. Kamis sama Minggu. Usianya juga beragam. Nah, kesana kan aksesnya pakai sungai ya? Atau ada daratnya? Bisa Wak, lewat darat depan seberang Citra. Iya, ini di wilayah darat ya. Iya, teman-teman ini bermasalah enggak dengan kendala atau mungkin di akses ke sana? Kalau dari Satu Amal Indonesia itu menyiapkan satu kendaraan mobil Wuling namanya. Nah, itu dipakai untuk kegiatan program yang dari Satu Amal Indonesia, khususnya program pendidikan. Jadi dari penjemputan gitu ya, maksudnya guru-gurunya. Iya, nanti ada yang bawa mobil terus dipakai ke sana. Iya. Aku tahu tempatnya di Sungai Pedado itu di wilayah dekat dengan TPA juga Mas ya, di Keramasan ya. Benar. Iya, tapi memang kita masuk lorong-lorong gitu, misalnya sawah-sawah kalau dulu. Yang jelek nih itu, Pak. Iya. Kalau hujan motor becek ya. Iya, becek nen. Tapi masih banyak sawah. Udah, khususnya di Kota Palembang ya, mari kita gerak sama-sama. Jadi walaupun kita beda komunitas, kita harus tetap visi yang sama, yaitu memajukan kualitas pendidikan khususnya di Palembang, di tempat kota kita tercinta. Oke. Terima kasih untuk kalian bertiga, luar biasa sekali, dan ini akan menjadi semangat bagi generasi muda lainnya, dan kami akan undang lagi lain kesempatan ya. Mungkin salah satu dari komunitasnya benar, Wak. Atau nanti kita buat nanti liputannya di sana kan. Setuju banget itu ya. Media sosial sambil ngajar gitu. Iya ya. Oke, makasih Nadia, Amel dan juga Rahayu untuk ilmu, wawasan dan juga ceritanya pada siang hari ini. Dan sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya. Dan ada galo-galo kita lanjut kembali dengan program acara selanjutnya. Nanti masih ada obrolan lagi, obrolan budaya dan membahas mengenai kesiapan dari panitia dari peringatan Perang 5 Hari 5 Malam. Dan nanti kita akan lanjutkan di Pro 4 RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.